Assalamualaikum, selamat datang kita. Tema satu akan memaparkan tentang nama stres. Kali ini saya di sini bersama Reno dari kedua NPM 2013-153. Saya Dirli Kartus Jinagun dengan NPM 2513-010041. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Ada kok menjelaskan teks. Kali ini kita memiliki tiga jenis tanaman, tiga buah tanaman. Kali ini kita akan memberikan air sebanyak 25%, 50% dan 100%. Baik, untuk pertama 25%. Iya, 25 ini. Yang kedua 50%. Yang terakhir 100%. Namanya ini Dari lab bro, abu gorengan. Ini selanjutnya dijelaskan oleh kawan saya Dirli. Nah, sini saya akan menjelaskan reaksinya. Yang 25% pada air itu, dia itu buah itu daunnya itu segar, berwarna hijau dan batangnya itu kuat karena dia tidak mengalami stres. Sedangkan yang 50% itu dia sedikit stres sehingga daunnya itu menguning sedikit seperti ini. Dia itu mengalami kelayuan karena airnya itu membuat dia itu stres. Nah, sedangkan yang 100% dia itu stres karena dia itu mengalami kadar air yang berlebihan sehingga dia tuh menguningnya itu kelihatan seperti ini yang bisa kita lihat di gambarnya ini. Nah, batangnya juga sedikit kuning karena dia tuh mengalami stres akibat air yang berlebihan. Doh. Baik, sekian dari hasil video pemaparan materi kami tentang tanaman stres. Sekiranya teman-teman yang menyaksikan video ini dapat menambah wawasan dan ilmu, sehingga kami pun senang. Baik, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas ya, Pak? Udah berapa? Ya. Berapa? Berapa nih? Kalau yang semuanya itu tinggi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang faktor eksternal dan internal dari bunga kertas, yaitu nama artinya yaitu bougainville. Di sini saya Reno Wilson Ekspedisi 2 dengan NPM 2130-153. Saya Dirli Kartus Jinagun dengan NPM 2513-010041. Saya Justinus Naibau dengan PM 513-010041. Baik, saksikan penguatan kami terhadap dua tersebut. Kesimpulannya itu aku sama yang nomor 4. Ada yang nomor 4 ya? Iya. Sampai berarti pengertian sama yang satu itu. Masa baca semua mungkin tinggi ya? Baik, yang kami jelaskan yaitu bunga kertas bougainvillea. Bunga ini merupakan tanaman hias yang terkenal karena memiliki braktea atau daun pelindung bunga yang berwarna pink cerah. Adapun faktor internal yaitu pertama genetik.
yaitu gen yang menentukan bentuk tanaman, warna, ukuran, serta kemampuan tanaman beradaptasi terhadap lingkungan sekitar. Kedua yaitu hormon tumbuhan. Ada beberapa hormon dari tumbuhan seperti auksin yang berperan dalam pertumbuhan batang dan pembentukan akar. Kedua yaitu giberellin yang membantu pemanjangan batang dan pembungaan. Ketiga yaitu sitokinin yang merangsang pembelahan sel dan pertumbuhan tunas. Keempat yaitu etilen yang berperan dalam penuaan bunga dan gugurnya daun. Dan yang terakhir yaitu asam aminoat yang membantu tanaman bertahan di saat kekurangan air. Berikutnya yaitu enzim berfungsi mempercepat reaksi metabolisme seperti fotosintesis, respirasi, dan pembentukan energi yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Baik, lanjutkan mulai. Nah, yang ketiga di sini ada faktor eksternalnya. Faktor eksternalnya itu ada yang pertama itu ada cahaya matahari. Nah, bunga kertas ini membutuhkan sinar matahari itu sekitar 6-8 jam per harinya untuk menghasilkan bunga yang banyak dan menghasilkan warna yang cerah. Lalu yang kedua itu air. Nah, air yang diperlukan untuk fotosintesis itu merupakan fotosintesis itu tidak dapat berlebihan karena dapat menghambat pembuangan. Nah, yang ketiga itu ada suhu. Suhu optimal bunga kertas itu berkisar 20-35 Celcius. Yang keempat itu ada unsur hara. Unsur hara itu meliputi nitrogen, fosfor, dan kalium diperlukan untuk pertumbuhan vegetatif, pembentukan akar, dan pembuangan. Lalu yang kelima itu ada kelembapan dan angin. Kelembapan yang cukup membantu menjaga keseimbangan air dalam tanaman, sedangkan air itu membantu proses penyerbukan dan pertukaran gas. Yang berikutnya ada di kesimpulan. Pertumbuhan dan perkembangan bunga kertas ungu dipengaruhi oleh faktor internal berupa genetik, hormon, dan enzim, serta faktor eksternal berupa cahaya, air, suhu, dan unsur hara, kelembapan, serta angin. Interaksi kedua faktor tersebut menentukan kesehatan tanaman, serta keberhasilan pembungaan. Baik, sekian dari pemaparan materi kelompok kami dengan tanaman kertas. Semoga jadi wawasan meluas bagi teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup bilang aja. Oke. Larutkan. Dah, lepas. Ke HP gua. Mari kita tunggu sampai setengah jam. Kita lanjut nanti ya guys. Tuh, mana satu lagi? Mana? Tuh.
Bel ya. Sabarlah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 1 ingin mengamati tanaman dengan praktikum pergerakan tanaman. Tanaman yang kami amati yaitu kopi. Perkenalkan di sini saya Reno Wilson Sodizemua. Saya NPM 25130 Saya Agustin Solomon dengan NPM 2513010051. Baik, adapun beberapa yang kami amati yaitu salah satunya fototropisme, yaitu batang daun tanaman kopi tumbuh mengarah ke cahaya matahari. Dua yaitu fotonasti, yaitu daun kopi sedikit membuka pada siang hari terhadap cahaya. Ketiga yaitu fototaksis, tidak terdapat pada tanaman kopi, biasanya terjadi pada alga atau organisme bersel satu. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada di reversible daun kopi itu berubah posisinya mengikuti cahaya dan dapat kembali seperti semula. Selain itu ada di irreversible, pertumbuhan batang kopi arah cahaya matahari dan pertumbuhan akar kopi itu ke bawah mengikuti gravitasi. Berikut penjelasan yang bisa kami berikan pada kelompok 1. Sekian, terima kasih. Baik Bu, selamat malam. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Agustinus Solomon Dembao dengan NPM 2513010051 dan anggota saya yaitu Reynold Wilson Exaudijua. Di sini saya akan menjelaskan terkait enzim pada daun, yang dimana daun ini seperti tanaman keladi. Tanaman keladi tersebut kita dapat lihat Bu, tanaman keladi ini Bu dengan warna dan kontras yang berbeda, serta yang dimana pengertian daun keladi itu Bu, yang dimana pengertian daun keladi itu enzim itu dia kayak biokatalisator Bu. Dia kayak biokatalisator yang dimana kita mempercepat reaksi kimia gitu Bu dalam satu pertanaman keladi. Nah, jadi dalamnya ini ada kayak seperti jenis-jenis enzim pada tanaman keladi, yang dimana itu ada amilase, protase, sama lipase dan katalase Bu, dan petrosidase Bu. Yang dimana kalau dia di amilase itu Bu, dia berfungsi seperti mengubah pati Bu atau amilum yang menjadi gula sederhana atau glukosa dan maltosa Bu. Serta peran pada keladi ini yang untuk di pada amilase itu dia perannya kalau di keladi dia banyak mengandung pati Bu, sehingga enzim amilase itu berperan penting pada proses perkecambahan Bu. Kalau dia di protase, dia fungsinya menguraikan protein menjadi asam amino. Terus dia di lipase ada dia seperti berfungsi menguraikan lemak menjadi asam lemak gliserol Bu. Kalau dia di katalase, dia itu fungsinya itu menguraikan hidrogen Bu. Hidrogen pada H2O2 menjadi air dan oksigen Bu. Perannya itu dia melindungi sel-sel pada tanaman dari racun hasil metabolisme Bu. Kalau dia next selanjutnya itu Bu, ada seperti sifat-sifat enzim pada keladi tersebut Bu, yang dimana berperan spesifik atau dia satu enzim untuk substratnya Bu. Ya, kalau dia dipengaruhi oleh pH biasanya netral, tidak habis dalam reaksinya Bu, dapat digunakan berulang-ulang kembali. Dan juga ada tempat kerja dalam sel enzim Bu. Pada keladi terdapat di sitoplasma, tempat reaksi metabolisme berlangsung Bu. Kloroplas untuk fotosintesis mitokondria, dan itu dia untuk respirasi sel Bu. Terus dia ada fungsi enzim ini pada tanaman keladi Bu. Tanaman keladi yang dimana mempercepat reaksi metabolisme, membantu pertumbuhan Bu, pertumbuhan dan perkembangan untuk mengubah cara cadangan makanan gitu Bu pada pati dan menjadi gula gitu Bu. Terus dia melindungi tanaman dari zat berbahaya, mendukung proses juga gitu Bu. Dia energi respirasi. Kalau untuk kesimpulan daripada tanaman keladi ini Bu, di materi enzim ini, enzim pada tanaman keladi itu sangat juga penting gitu Bu dalam menjaga kelangsungan hidup tanaman. Tanpa enzim juga proses
proses fotosintesis pertumbuhan ini dan penyimpanan energi pada satu keladi ini nggak berjalan dengan baik, Bu. Itu dari kelompok 1, Bu, penjelasan tentang tanaman keladi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Tambahan, Bu, dari enzim pada tanaman keladi ini, Bu, yang dimana seperti daripada penjelasan itu, Bu, kita kan dapat simpulkan tadi yang Agus simpulkan tadi itu, Bu, kurang spesifik. Jadi Agus tambahin yang dimana bahwa enzim itu memiliki peran sangat penting gitu, Bu, dalam kehidupan apa, Bu, kehidupan tanaman keladi. Enzim itu bekerja sebagai biokatalisator, memiliki fungsi masing-masing, namun semuanya saling mendukung, Bu, agar metabolisme tanaman dapat berjalan dengan baik dan optimal. Selain itu, enzim juga memiliki sifat khusus seperti bekerja dengan spesifik, mempengaruhi suhu, pH, serta tidak habis dalam reaksi, Bu. Hal ini menunjukkan bahwa enzim itu merupakan komponen sangat efisien dan sistem kehidupan tanaman. Dengan adanya enzim, tanaman keladi mampu tumbuh, berkembang, dan bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan. Sekian penjelasan dari saya, Bu. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya enzim pada tanaman, Bu. Terima kasih.